Saya kira kita itu perawat dialisis hanya di ujung. Kita harus merangkul perawat komunitas di puskesmas, bagaimana dia bisa melayani. Kebayang pasien CAPD jauh-jauh dari Garut atas perjalanannya 8 jam datang ke RSIS hanya pemeriksaan. Kenapa tidak bisa di puskesmas kalau hanya mendeteksi saja? Inilah yang perlu mungkin kita sinkronkan dalam pelayanan kesehatan ini, dan saya kira kita bukan bagian kecil, tapi hari ini kita bangga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang gitu ya, yang mampu menginisiasi dan menurunkan angka penyakit ginjal khususnya di Jawa Barat. Itu yang ingin saya sampaikan. Rangkaian kita hari ini adalah rangkaian untuk pemilihan ketua baru ya, karena ketua lama sudah sangat lama kena pemutihan ya, harusnya 5 tahun jadi hampir 8 tahun, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ada regenerasi dan sebagainya. Besok kita akan melakukan seminar ilmiah dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai perawat dialisis. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu Dr. Raden Vini Andiani Dewi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Terima kasih kehadirannya, Dr. Yang saya hormati Ketua DPW BPNI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Osep Hernandi SSOS, Eskepnes, Mkep selaku Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan DPW BPNI Jawa Barat. Terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati anggota Bidang Hukum dan Organisasi dan Kaderisasi BPIPD Bang Steny Rolandi, Eskepnes Mkes. Terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Ketua PWIPD Jawa Barat beserta staf, yaitu Kang Tony Ramajalan Eskepnes. Yang saya hormati juga hadir alhamdulillah dari DPD BPNI Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Mas Slamet Rianto Eskepnes sebagai Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi, dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kongres Wilayah kelima IPD Pengurus Wilayah Jawa Barat, Kang Ubay, dan juga beserta teman-teman semuanya, serta teman-teman peserta utusan maupun peninjau Kongres Wilayah kelima Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Saya sangat terharu dengan acara kita pada siang hari ini ya, karena begitu rancak ya teman-teman, kehadirannya juga sesuai dengan schedule. Ini menandakan bahwa memang teman-teman benar-benar siap untuk mewujudkan IPD sebagai organisasi profesi, seminar bagian dari BPNI yang sesuai dengan sampaikan oleh Kang Tony tadi bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ginjal yang ada di Provinsi Jawa Barat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya pakai jargon ya, nanti kalau saya mengucapkan PPNI dijawab Jaya, PPNI sejahtera, IPD siap, begitu ya. Oke? Ya, kita mulai ya. PPNI Jaya, PPNI sejahtera, IPD siap. Ya, terima kasih. Kenapa kok kita menggunakan slogan siap? Ya.
Jadi memang seperti yang sudah kita pahami bersama di kepengurusan yang kedua ini. Jadi saya kemarin dikasih amanah oleh Kang Tony ya untuk memimpin kembali IPDI yang periode kedua ya. Semoga menular. Jadi kita memang untuk periode kedua ini memang kita mengharapkan ada sebuah sinergisitas ya, sinergi baik itu program maupun kegiatan, tentu dalam hal ini dengan stakeholder yang ada ya. Kalau tadi disampaikan data-data oleh Kang Tony memang benar sekali, bahkan data terbaru yang nanti mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengunduh bahwa untuk penyakit gagal ginjal ini menghabiskan dana kedua termasuk penyakit katastrofik ya, menghabiskan dana BPJS yang nilainya sudah angkanya angka T begitu ya. Jadi hampir 2 triliun lebih itu habis untuk penanganan kasus ginjal. Yang ini hanya di hilir saja. Oleh karenanya benar sekali bahwa kita sebagai perawat dialisis tidak hanya berhenti di fase kuratif maupun rehabilitatif, tapi bagaimana kemudian kita berupaya untuk kemudian bisa memperbanyak upaya-upaya promotif. Dan ini saya kira teman-teman sudah mengerjakannya ya, terutama eventnya adalah di Maret minggu kedua kita ada World Kidney Day ya, Hari Ginjal Sedunia. Dan ini beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Jawa Barat kalau nggak salah mengadakan Pengmas ya, pengabdian masyarakat, memberikan bentuk-bentuk edukasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Saya kira ini luar biasa dan patut diberikan apresiasi. Tepuk tangan untuk Jawa Barat ya, yang sudah terjun. Saat itu juga ada tanggapan-tanggapan dari kepala desa kalau nggak salah yaitu yang bagaimana begitu antusiasnya dengan kegiatan kita. Kemudian kalau tadi dibacakan surat Ar-Rahman, Masya Allah, Insya Allah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kongres kita untuk memilih pemimpin terbaik yang ada di Jawa Barat, di antara yang baik-baik itu insya Allah akan kita dapatkan pada hari ini sampai dengan besok. Amin ya. Karena Masya Allah kalau tadi baca Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insan ya. Jadi Masya Allah. Jadi begitu indahnya sampai kemudian kita jangan sampai ya menggoyang yang namanya keseimbangan ya. Jadi di ayat yang ke-8 kalau nggak salah tadi ya. Jadi janganlah kemudian menggoyang ke keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi oleh Allah itu sudah diciptakan keseimbangan, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan itu. Dan saya kira nanti kedepannya di Jawa Barat saya kira tidak hanya seimbang tapi juga bagaimana bisa lebih berkarya yang lebih baik lagi untuk Jawa Barat khususnya dan keperawatan dialisis dan PPNI tentunya. Kemudian teman-teman, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa teman-teman ya, siapapun dia yang menjadi anggota IPDI, maka sesuai dengan slogan kita ya, saya tidak perlu menjelaskan ya, nanti saya kira teman-teman sudah paham. Salah satunya adalah profesional. Profesional dalam memberikan pelayanan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena marwah keperawatan, marwah organisasi kita itu salah satunya adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu itu profesional. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar kompetensi yang kita miliki. Sesuaikan dengan aturan regulasi yang ada. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Dan itulah salah satu cara bagaimana kita bisa mengangkat marwah organisasi kita ini. Dan saya yakin ya teman-teman sudah mengerjakan itu semuanya. Tinggal saat ini kita tinggal mengambil saja, memilih saja nanti kira-kira siapa di antara teman-teman kita yang memang layak untuk menjadi pengurus dan juga sekaligus layak untuk melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pengurus yang ada dalam hal ini yang digawangi oleh Kang Tony dan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu saja pada kesempatan ini dan mohon nanti kepada dari PPNI sebagai induk organisasi kami khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, terima kasih selama ini sudah memberikan bimbingan, monitoring dan evaluasi juga
terkait dengan pembinaan kepada teman-teman kami IPDI yang ada di wilayah Jawa Barat. Mohon nanti juga tidak bosan-bosannya untuk kemudian tetap memberikan arahan dan bimbingan kepada teman-teman kami, karena memang kita adalah satu kesatuan, kita bisa bersinergi. Ya, sebelum saya akhiri, biasanya kan ada pantun ya. Saya nyoba saja. Pergi ke pasar membeli ikan. Ya. Gimana? Iya, jadi pergi ke pasar membeli ikan, enak ngangkutnya memakai mobil. Puji syukur kita ucapkan atas terselenggaranya Covid. Ya. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi sekali lagi. Selamat sore, semangat pagi. Alhamdulillah, sudah pada semaikan dan makan ya? Belum. Panitia belum katanya ya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Raden Bini. Aplaus untuk beliau. Ini adalah bentuk pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakilkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama hadir memberikan bimbingan dan arahan nanti kepada kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, Mas Samsul Bahri, beserta Kang Steni ya, Pak Steni, Kang Steni ya, Mas Steni lah, dari Wakil Ketua Bidang OKK dari Pengurus Pusat di PDI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kang Tony beserta jajaran. Yang kami hormati rekan kami dari DPD PPN Kota Bandung, Kang Slamet, Mas Slamet ya. Kalau dari Bandung Kang Slamet ya, Kang Slamet. Yang kami hormati rekan-rekan jajaran panitia, hadirin undangan yang berbahagia, bil khusus rekan-rekan semua, para peserta Kongres kelima Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Jawa Barat yang pada hari ini hadir, akan memberikan suaranya untuk melaksanakan kongres nanti, menghasilkan suatu kepengurusan. Dan juga hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Untuk pembukaan kami mengikuti yang terdahulu tadi sudah disampaikan. Yang pertama, permohonan maaf dari Ketua Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Barat, Pak Dr. Budiman, Ibu Dr. Bini, mohon maaf, beliau masih ada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau pulang ke Indonesia dengan gelar Haji Mabrur beserta istri Mabrurah,
Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan kongres kelima yang akan dilaksanakan hari ini dan besok. Tadi sudah disampaikan baik oleh ketua penyelenggara, oleh ketua pengurus wilayah ataupun ketua PP, tadi sudah disampaikan banyak hal, tantangan, kemudian harapan dari kongres yang akan dilaksanakan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kongres ini tidak hanya menghasilkan seorang ketua kemudian beserta jajaran pengurus, tetapi harapan kami kongres ini menghasilkan sesuatu yang dapat nanti dibawa untuk kemajuan perawat dialisis Indonesia. Apa itu? Tadi sudah disampaikan, berupa tantangan berapa besar biaya yang bisa dikeluarkan untuk pasien gagal ginjal. Kemudian tantangan berikutnya, kita belum secara menyeluruh memberikan informasi kepada rekan-rekan kita khususnya, jangankan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kita khususnya di daerah, bagaimana cara penanganan dialisis untuk pasien di daerah, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Bandung atau ke unit pelayanan rumah sakit yang lain hanya untuk memeriksa. Ini adalah sebuah tantangan. Peluangnya tadi juga sudah disampaikan. Kita memiliki ahli. Saat ini sedang berkongres di Bandung. Itu ahlinya. Peluang bagi kita. Kemudian peluang berikutnya adalah kita memiliki 120, 130 unit pelayanan dialisis di Jawa Barat. Itu peluang kita. Berikutnya, kita sudah memiliki peraturan Menteri Kesehatan. Itu adalah peluang kita untuk melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi, sehingga nanti bisa memperpendek akses untuk pelayanan dialisis. Yang kedua, mengurangi angka kematian. Itu adalah tantangan kita hari ini dan ke depan. Gampanglah kalau masalah sekarang kongres, kemudian memilih ketua, menyusun kepengurusan, itu soal gampang. Bisa selesaikan di pojok kiri, bisa diselesaikan di tengah, bisa selesaikan di pojok kanan. Kantun ngariung, mangga saha anu katingali lah. Tapi paling tidak demokrasi dijalankan. Tapi yang paling penting, bagaimana caranya kita saat ini membawa hasil kongres untuk bermanfaat. Bagi siapa? Pertama, bagi masyarakat umum tentunya. Yang kedua, bagi masyarakat perawat khususnya yang ada di Jawa Barat, umumnya yang ada di Indonesia. Itu adalah tantangan kita. Bagaimana selanjutnya? Tinggal ada kemauan. Jadi bagaimana kemauan kita untuk melaksanakan tantangan dan peluang yang tadi kami sampaikan, yang tadi rekan-rekan sampaikan. Insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan hadirnya Ibu Dr. Ladang ini adalah sudah merupakan bentuk dukungan. Dan kalau beliau tidak mendukung, tidak mungkin hadir. Orang-orang datang kan. Tapi beliau hadir. Walaupun beliau dari profesi lain, tapi hadir. Untuk apa? Untuk mendukung, untuk kita saling bekerja sama antara satu profesi dengan profesi lain, antara pemerintah dengan kita. Makanya kami bersyukur Ibu Dokter hadir. Dan sampaikan juga nanti hasil kongres itu seperti apa.
Itu lebih penting. Kemudian kami juga dari PPNI Provinsi Jawa Barat menghaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita bersatu. Dari mana melihatnya? Semua menggunakan jas PPNI. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan rekan-rekan berinovasi, silahkan rekan-rekan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan keilmuannya, tingkatkan keilmuan masing-masing, tetapi tetap kita satu di bawah PPNI. Ya, kita satu di bawah PPNI. Justru kami hadir di sini ingin memberikan beberapa informasi kepada rekan-rekan semua bahwa kami sangat berharap Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu bisa memberikan masukan kepada PPNI Jawa Barat, khususnya kepada PPNI yang ada di Jakarta. Masukan apa? Masukan program supaya kami bisa membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IPDI, khususnya untuk Jawa Barat. Slogan PPNI Jawa Barat itu adalah dirasakan, lebih dekat, bermanfaat. Jadi dirasakan kami saat ini sampai dengan 2027, Ibu Dokter PPNI Jawa Barat memiliki program bagaimana caranya kita bisa dirasakan oleh seluruh anggota. Makanya salah satu program kemarin terdekat pada saat ulang tahun PPNI, kita melaksanakan ulang tahun PPNI di daerah terjauh Cianjur. Dari kota Cianjur itu 4 jam. Untuk apa? Untuk bisa kita sama-sama merasakan. Perawat terjauh pun bisa merasakan ayah PPNI. Dulu paling-paling, oh iya ini PPNI yang siap aja pengurusnya, tidak tahu. Kami mencoba seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin lebih dekat dengan seluruh anggota. Bahwa anggota PPNI di seluruh Jawa Barat ingin tahu lebih dekat program-program PPNI Jawa Barat. Makanya silahkan nanti para pengurus yang baru yang terpilih, program-program yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan, informasikan kepada kami. Barangkali nanti kami bisa hire, barangkali kami bisa bantu untuk lebih meningkatkan informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IPDI Provinsi Jawa Barat tentunya. Kemudian kami juga melaksanakan beberapa program yang ada di DPP Provinsi Jawa Barat 2022-2027. Salah satu diantaranya adalah kita ingin memberikan bantuan kepada anggota PPNI yang bekerja terjauh setiap tahun dimulai dari 2022. Kita juga akan memanggil anggota PPNI yang berprestasi di tingkat Jawa Barat. Nanti juga dari IPDI kita akan undang untuk bersama-sama melaksanakan penilaian dari perawat yang berprestasi. Tapi itu di luar konteks dari yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Ibu Dr. Bini. Ya. Karena memang untuk pemerintah tidak semuanya bisa di-hire, makanya sisanya oleh kami, ya, sisanya oleh kami. Kemudian kita juga ingin di seluruh DPD PPNI kabupaten kota di Jawa Barat itu dikenal. Saya tidak tahu nih untuk di IPDI apakah mengikuti ketuanya atau sudah tersendiri. Kalau di DPD ada yang ketuanya di Dinas Kesehatan, sekretariat yang ngirim ke Dinas Kesehatan.
ketuanya ada di rumah sakit, sekretariatnya ikut ke rumah sakit. Ketuanya yang di puskesmas, sekretariatnya ikut di puskesmas. Nah, kita ingin di organisasi kita di PPNI sekretariatnya tetap sama sejajar dengan organisasi profesi yang lain. Makanya di 2022-2027 kami memprogramkan DPW Membangun, memberikan bantuan kepada DPD PPNI Kabupaten Kota untuk bisa memiliki sekretariat. Kemudian kita pun memiliki program DPW Peduli, memberikan bantuan kendaraan kepada DPD PPNI Kabupaten Kota. Kita memiliki program DPW Menyapa, memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak kecelakaan karena tugas. Apakah boleh PPDI mengusulkan? Silahkan, silahkan ke sekretariat melalui bidang kesejahteraan. Kenapa demikian? Karena kita ingin sama-sama dirasakan, ingin lebih dekat, ingin tahu bermanfaat. Nah, kami pada hari ini sangat memohon Kang Tony dan jajaran rekan-rekan semua memilih untuk ketua itu. Soal mudah tadi saya sampaikan, tapi satu hal yang paling penting di organisasi itu ayak adaek. Ya, ayak adaek. Kalau organisasi, mohon maaf Kang Samsul ya, ayak adaek itu bahasa Polandia ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ada kemauan ya, ada kemauan. Organisasi dipegang oleh orang yang tidak ada kemauan, insya Allah besok hancur. Ya, pilih orang yang mau, karena di organisasi itu pasti ada yang dikorbankan, pasti ada yang dikorbankan. Saya tadi dengar Kang Tony jadi ketua IPDI Jabar itu sudah mulai burukan, sebenarnya jadi Sulami juga namanya jadi ketua IPDI Jabar. Ya, kenapa? Karena merupakan salah satu yang memiliki kemauan. Ya. Tapi saya tidak promosi, ya, tidak promosi, tidak. Kenapa lama jadi ketua, jadi pengurus? Karena mau. Kalau tidak mau itu, walaupun dipilih, didorong, besok hari tunggu tanggal mainnya hancur. Tidak ada program yang dijalankan. Walaupun fasilitas semua banyak atau ada iuran di anggota masuk, tidak memiliki kemauan, tidak akan berjalan. Oleh karena demikian, kami menitip pada rekan-rekan semua, silahkan berdemokrasi. Ya, walaupun kita adalah organisasi profesi, demokrasi itu penting dibangun. Soal memilih tadi sudah sampaikan, gampang soal memilih, silahkan tinggal berkoordinasi. Tapi jangan sampai saling gontok-gontokan, silahkan koordinasi. Demokrasi silahkan jalankan, tapi demokrasi yang bagus. Ya. Tapi sekali lagi kami sangat berharap, kami sangat mohon dibalik dari kongres ini hasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khusus Jawa Barat, dan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk perawat yang ada di Jawa Barat, khusus untuk perawat dialisis, untuk kemajuan dari pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selamat melaksanakan kongres yang kelima Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita tetap semangat. 2 hari ini saya tadi dapat informasi dari panitia, kita akan selesai sampai malam, kemudian dilanjutkan besok pagi, dan tetap semangat. Selamat sore, semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
disampaikan oleh Pak Samsul tepat Pak, banyak yang membalas salam karena tadi langsung ada yang bertanya lunas ya Pak. Yang kami hormati dalam hal ini, kalau di tulisan di situnya M Samsul, tadi Pak Osep bilangnya Mas, kalau saya pasti bukan Mas Samsul, bukan ya Pak ya, sepertinya Muhammad Samsul ya Pak. Yang tadi sudah menyampaikan kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Pak Samsul izin di Jawa Barat ini, setelah saya menjadi Kabid Diankes, lama-kelamaan saya hafal dengan lagu Mars PPNI. Karena saking aktifnya PPNI beserta dengan ikatan himpunannya ya Pak Tony ya. Kemarin saya ikut perawat bedah ya, ikatan perawat bedah. Bagaimana saya baru tahu, oh ada perawat anestesi, ada perawat bedah gitu ya. Yang semuanya memperkuat keadaan PPNI Jawa Barat. Tepuk tangan. Saya dari tadi bingung, mana kata saya Pak Ketua, Pak Budiman biasanya paling sigap gitu ya Pak ya. Ternyata alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh Pak Osep yang luar biasa tadi, memberikan semangat kepada kita, memberikan banyak peluang kepada PPNI, kepada teman-teman perawat. Begitu banyak program yang disampaikan, dan tadi peluang tersebut harus kita raih. Pasti di antara kita semua belum semua tahu ya tadi ya program dari PPNI Jawa Barat ya, Ibu Bapak sekalian, betul ya? Jadi alhamdulillah ternyata tadi disampaikan Pak Osep, kongres ini harus bermanfaat. Salah satunya adalah tahu bagaimana PPNI ke depan punya program kerja. Alhamdulillah Pak Osep ya. Terima kasih Pak Osep tadi sudah memberikan masukan. Dan yang luar biasa adalah ketua periode yang sudah diputihkan gitu ya Pak Tony, yang semangat sekali. Tepuk tangan Pak Tony, luar biasa. Juga ketua panitia di hari ini Kang, hebat pisan gitu ya. Karena memang Pak Samsul saya perhatikan setiap pelaksanaan kegiatan apapun PPNI ya, dari kemarin memperingati Hari Perawat Sedunia ya Pak Osep ya, kita ada jalan kaki Pak di Bekasi waktu itu, ada olahraga bersama, wah ramena luar biasa dengan door prize yang banyak ya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ikatan himpunannya itu biasanya tertata dengan rapi kalau saya perhatikan ya. Jadi luar biasa, saya kira dulu yang paling kompak itu IBI ya, ternyata saya perhatikan PPNI yang paling kompak di Jawa Barat ya. Karena memang teman-teman sekalian, rasanya sangat sayang ya kalau ketika barisan terbanyak, nakes terbanyak di Jawa Barat itu, kalau yang terdata di SDMK itu ada sekitar 13.000. Aslinya berapa ya Pak Osep ya? 58.000. Bayangkan ketika 58.000 itu seiring sejalan luar biasa, apa yang dilakukan itu pasti akan hebat luar biasa. Termasuk pertemuan kita di hari ini, karena betul yang disampaikan oleh tadi Pak Osep, pemerintah dalam hal ini tentulah sejalan dengan tujuan dari setiap organisasi. Salah satunya adalah layanan unggulan yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat juga pemerintah provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini kami sedang mempersiapkan rumah sakit rujukan layanan unggulan. Jadi teman-teman sekalian, di era transformasi pelayanan kesehatan ini ada 5 layanan unggulan yang diwajibkan di rumah sakit dan harus menjadi salah satu pilihan sebagai layanan unggulan. Karena ke depan sistem rujukan kita itu sekali lagi tidak berjenjang. Permenkes 1 tahun 2012 itu akan direvisi, malah sudah dilakukan uji publik, di mana nanti yang diutamakan adalah bagaimana kompetensi rumah sakit dapat melayani 5 layanan unggulan yang ada, layanan unggulan di rumah sakit, termasuk 5 layanan unggulan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain KIA sudah pasti ya, ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua adalah jantung, stroke, TBC resisten obat, dan yang kelima adalah apa ibu bapak sekalian? Ginjal. Tuh bapak sekalian. Jadi kita itu sebetulnya satu visi dan misi Pak Osep, insya Allah Pak Tony, Pak Samsul. Karena layanan unggulan ini sekarang khususnya untuk di Jawa Barat, kita ketahui bersama untuk rujukan utama pelayanan ginjal ini adalah RSCM.
Dan kami sedang mempersiapkan Rumah Sakit Al Ihsan sebagai rujukan utamanya, di mana nanti di periode-periode ini baru periode yang pertama, nanti di periode kedua setiap kota kabupaten itu akan mempunyai rumah sakit yang mempunyai layanan unggulan ginjal tingkat madya. Itu sedang kami persiapkan, dan yang dipersiapkan itu tidak main-main teman-teman, dari mulai alatnya juga sumber daya manusianya ada yang disekolahkan. Jadi memang tidak dengan seperti dengan mudah membalikan telapak tangan, ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, dan itu semua akan berhasil kalau didorong oleh teman-teman khususnya dari Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Nah, ibu bapak sekalian, seiring dengan hal tersebut, kami mungkin malah memohon bantuan, gitu ya, memohon bantuan kepada teman-teman sekalian bahwa di dalam pelaksanaannya mari kita bergandeng tangan. Target yang diharapkan untuk dilaksanakan peritoneal CAPD itu hanya 10% ya Pak Tony ya, dari jumlah total kasus gagal ginjal. Dan 10% di Jawa Barat ini Pak Samsul belum tercapai. Ya, salah satu yang saya tanyakan itulah kenapa CAPD ini tuh ya, padahal saya ingat masih jadi kasih rujukan Pak Osep. Waktu itu pertemuan pertama kali 2018 ya di Jakarta. Ya, pada saat itu ada beberapa kota kabupaten yang dilatih, termasuk puskesmasnya. Kemarin berdiskusi sama Dr. Atin, Teteh katanya, ada Kabupaten Bandung tuh hanya butuh 10 orang katanya yang melaksanakan CAPD ini. Begitu kita tanya lebih jauh, kenapa sih 10 orang saja tidak tercapai? Masalahnya itu yang pertama adalah satu, katanya tidak ada tempat penyimpanan cairannya, Bu Dokter, karena bisa satu call, sedangkan rumah orang yang bersangkutan kecil. Nah, itu masalah yang sebetulnya terasa kecil ya Pak Samsul ya, tapi itu sangat mendukung keberadaan pasien-pasien kita yang membutuhkan CAPD yang jauh non di sana di Kertasari ya, yang kalau di Kabupaten Bandung ya, yang jauh kan menuju ke Al Ihsan itu butuh berapa jam, tapi mereka nyaman di Al Ihsan katanya. Kenapa? Dah tuh sana Bu Dokter pakai bahasa Sunda ya, ternyata nggak bisa Pak Samsul nggak ngerti. Jadi Bu Dokter, kesulitan kami adalah kami tidak bisa menyimpan cairannya. Nah, ini adalah salah satu solusi nanti yang bisa ditawarkan oleh teman-teman di IPDG ini, IPG ini, gitu, ya. Mungkin dari di ini bisa membantu misalnya salah satu dalam pelaksanaan tempat untuk menyimpan cairannya, gitu ya. Apakah lewat relawan Sarumpi misalnya, gitu ya. Dan kami di tingkat pemerintahan adalah tadi mempersiapkan alat-alat termasuk cairan daripada alat cuci darah ini yang memang dibutuhkan oleh para pasien. Karena apa? Karena sebetulnya cairan itu kan gratis ya, Kang Tony ya, tidak bayar pasien teh. Tapi kendalanya itu, ya kendalanya adalah ya tadi katanya ya, di samping satu tempat, kedua adalah ketidaknyamanan, ketidakpercayaan diri. Karena apa? Karena tidak ada perawat atau dokter yang mendampingi. Saya tanya lagi perawat sama dokter yang mendampingi, kira percaya diri Sahmi, Bapak sekalian, ini adalah PR kedua kita. Bahwa Ikatan Perawat Dialisis Indonesia harus tadi kata Pak Osep sampaikan, harus memberikan pengetahuan kepada teman-teman di luar Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Itu Bapak sekalian. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Karena kongres adalah salah satu upaya selain reorganisasi atau restrukturisasi di kalangan IPG sendiri. Yang utama adalah kembali dibahas isu-isu apa yang bisa kita selesaikan bersama. Sebetulnya masalah dialisis ini banyak sekali, Pak Samsul, Pak Osep, ya, Pak Tony, hal-hal yang memang masih butuh kerjasama, tidak saja di antara kita mungkin sama perawat dialisis, tapi juga antar kami dengan pemerintah. Salah satunya adalah penertiban izin operasional. Belum penanggung jawabnya karena keterbatasan dokter spesialis ginjal. Ya, betul tidak Bapak sekalian? Ya. Di mana ada perubahan dari izin operasional di 8/12/2010 ya ke Permenkes 14/2021. Ada yang tahu tidak perbedaannya apa? Sudah tahu belum?
layanan-layanan tersebut sudah tahu ada perubahan izin operasionalnya? Nah, ini adalah salah satu wahana untuk dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru. Ada perbedaan yang baru sekarang, gitu ya. Kalau dijelaskan di sini nanti masih lama menjelaskannya ya. Padahal ibu bapak sekalian tadi sudah ada jadwal sampai 9 ya, kalau tidak salah ya, 9 rapat yang akan dihadiri di hari ini. Jadi silahkan dibaca saja. Permenkes 14 2021 halaman sekitar halaman 1000-an ya. Jadi kalau kita rumah sakit, klinik dan sebagainya itu di atas halaman 800-an. Karena jumlah total semuanya 1200 halaman ya, kalau tidak salah 1400 gitu. Nah, untuk dialisis ini, hemodialisa ini ada di sekitar halaman 1000-an, itu dibaca. Ada perbedaan dengan 812. Nah, itu jadi kongres ini tidak saja untuk tadi reorganisasi, restrukturisasi, tapi juga dikeluarkan isu-isu yang memang dalam hal ini mungkin masih menjadi masalah. Ya, salah satunya belum diketahui oleh orang banyak, gitu ya, ibu sekalian ya. Nah, jadi ibu bapak sekalian, kami sangat berharap, jujur kami pemerintah tadi yang disampaikan oleh Pak Osep, tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya memberikan penghargaan teladan saja Pak ya. Kami hanya bisa memberikan 3 setiap tahunnya. Hari ini sudah diadakan lombanya kemarin Pak Osep ya, di bulan Juli awal, dan insya Allah diumumkan, dan nanti mungkin pada saat 17 Agustus seperti biasa ada yang mewakili ke pusat dan ada yang di Jawa Barat. Nah, jadi saya juga mengucapkan terima kasih Pak Osep atas peran PPNI di dalam hal ini yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, program kerjanya luar biasa dan memang terasa ya. Sekarang ini saya tadi sampai saking seringnya PPNI mengadakan acara, lama-lama ini hafal ini kata saya ya, marsnya PPNI ya. Kalau marsnya Ibdi tadi saya belum hafal ya. Karena saya juga, tapi saya senang sekali melihat Pak Tony tadi berbicara dengan wawasan yang sangat luas ya, menyampaikan semangat kita bersama. Walaupun tadi sudah diputihkan, tapi tetap kalau dibutuhkan ya tidak apa-apa ya kalau masih dibutuhkan juga. Ya, jadi bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat. Kalau tadi Pak Samsul menyampaikan surat Ar-Rahman, tapi saya betul Pak Samsul ya, saya tuh sekarang rindu sekali ya. Setiap ada acara sekarang jarang ya dibacakan ayat suci Al-Quran, betul tidak? Ya. Tetapi alhamdulillah di hari ini dibuka dengan surat Ar-Rahman, dan itu merupakan surat favorit saya. Ibu bapak boleh ngambil tagline-nya Bu Kadis ya. Oh ya, mohon maaf Bu Kadis juga tidak bisa hadir di hari ini, beliau baru pulang dari Jogja. Begitu juga Pak Gubernur masih dalam masa pemulihan ya, karena sehat sih sehat, cuma maksudnya tidak begitu maksimal karena beliau selain banyak acara juga baru pulang pergi haji ya, hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, ingin saya sampaikan bahwa kita harus sangat yakin dengan kalam ilahi tadi. Kepala dinas kami ini punya tagline, kalau bekerja itu 1 adalah niat ibadah, 2 hati gembira, 3 extraordinary. Wayahna ada zaman pandemi Covid, kadang jam berapa juga dibuka HP gitu ya. Dan yang keempat adalah nyaah ka instansi. Nyaah itu apa? Sayang Pak, sayang kepada instansi. Dan saya tambahkan, kalau saya senang dengan surat Ar-Rahman ayat 60. Al-ihsanul ahya wa jazal ihsanul ayat ihsan. Artinya adalah setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi itu adalah prinsip kerja kita bersama. Yakin saja ku capek na urangnya ngagogotong air untuk pencuci ginjal ya. Ku capeknya kita nanti mendatangi merawat orang sakit ginjal yang tidak bisa bergerak dengan leluasa. Itu insya Allah dengan niat ibadah Allah sudah menetapkan di surat Ar-Rahman ya, itu janji loh di Al-Quran itu, bahwa tadi ya, bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan itu semoga menjadi penyemangat ibu bapak semuanya. Dan sekali lagi Bapak sekalian, kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan apresiasi yang luar biasa
atas apa yang sudah dilakukan baik oleh PPNI maupun lewat salah satunya pelaksanaan kegiatan hari ini oleh Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Sebelum ditutup atau membuka acara, ini membuka acaranya Pak Agung ya? Iya, betul. Tapi saya juga ingin menutup dengan pantun. Mau kalah ya, bari pantunnya tadi mikir dulu ada pantunnya apa ya. Tapi semoga ya, semoga ini pantunnya masuk. Karena Pak Gubernur juga berpantun, Pak Samsul. Ya, boleh bilang cakep ya, yang belum. Pergi ke Bandung beli korma, cakep. Korma dimakan untuk berbuka, cakep. Ibdi, mari maju bersama, tunjukkan pada dunia asa kita. Sebelum pokol gung, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahman dan rahimnya, semoga acara Kongres kelima akan berjalan dengan ridho dan berkahnya, dan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tidak saja untuk Jawa Barat tetapi dunia, dengan didahului oleh Ikatan Perawat Dialisis Indonesia wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya untuk Pak Tony, Pak Samsul dan Pak Osep mendampingi Ibu Dr. Radeni. Ya, kita akan sama-sama saksikan prosesi pembukaan Kongres Wilayah 5 Ikatan Perawat Dialisis Indonesia tahun 2022 secara simbolis dengan memukul gong. Hitungan ketiga ya dok? Mau 100 dok? Hitungan kelima. Hitungan kelima ya. Iya, hadirin mohon berdiri. Tadi itu menandakan bahwa